Barcelona dikabarkan sangat serius ingin memboyong bintang Leeds United Raphinha, mereka pun akan mengirim wakilnya ke Inggris guna melakukan negosiasi. Sejak direkrut dari Rennes pada 2020 lalu, Raphinha menunjukkan performa cukup impresif bersama Leeds dan ia pun lantas mendapat panggilan ke timnas Brasil. Kini seperti dilansir laman Sport, Barcelona sangat ingin menggait Raphinha pada musim panas ini. Barca pun akan mengutus sang direktur olahraga mereka, Mate Alemany untuk terbang ke Inggris. Barcelona menginginkan Raphinha sebagai pengganti dari Dembele yang kontraknya habis pada akhir Juni mendatang, dan hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati. Meski demikian keinginan Barca menggait Raphinha masih jauh dari kata terwujud. Pasalnya kubu Leeds diklaim mematok banderol hingga 55 juta pound sterling untuk bintang mereka. Sementara itu Raphinha sendiri baru-baru ini menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya hanya ingin segera menikmati liburan musim panas, baru kemudian memikirkan masa depannya. Juventus baru saja memberikan kontrak baru untuk Juan Cuadrado pada April tahun 2022 lalu. Namun Juventus kini disebut ingin menegosiasikan ulang kontrak Cuadrado dengan memotong gajinya. April lalu, Cuadrado mendapatkan kontrak baru setelah memainkan laga ke-40 sepanjang musim tahun 2021-22. Hal ini memang tercantum pada klausul di kontrak lama Cuadrado, dia akan menerima kontrak baru hingga Juni tahun 2023. Pada kontrak baru itu, Cuadrado menerima gaji dengan nilai 5 juta euro. Namun nominal itulah yang membuat Juventus perlu melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemain asal Kolombia itu. Juventus menilai gaji 5 juta euro untuk Cuadrado terlalu mahal, sebab Cuadrado sudah berusia 34 tahun, dan kubu Juventus pun menawarkan kontrak baru dan menurunkan gaji Cuadrado menjadi 3 juta euro per musim. Juventus menawarkan durasi kontrak 2 musim atau 1 ditambah 1 tahun untuk Cuadrado. Namun pihak Cuadrado dilaporkan tidak menerima tawaran itu dan memikirkan opsi untuk pindah jika Juventus memaksanya menurunkan gaji. Cuadrado memang bukan pemain paling populer di Juventus. Dia bukan Paulo Dybala yang terus mendapat sorotan dari publik, tapi Cuadrado adalah pemain yang sangat penting bagi para pemain Juventus. Cuadrado penting karena bisa bermain untuk banyak peran. Ex-Chelsea itu bisa menjadi winger, wingback, dan bek kanan. Cuadrado bisa beradaptasi dengan segala taktik yang diterapkan para pelatih. Selain itu Cuadrado juga sosok yang dihargai di ruang ganti Juventus. Dia jadi salah satu pemain senior yang dihormati, dan dia punya tempat yang spesial di hati para fans Juventus. Pada awal 2022 kemarin, Van de Beek memutuskan mengungsi dari MU. Ia telah dipinjamkan ke Everton selama 6 bulan dan di musim panas ini ia akan kembali membela Setan Merah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa nasib Van de Beek di musim depan bakal sangat berbeda. Ia akan diproyeksikan jadi pemain inti Setan Merah oleh Ten Hag. Menurut laporan itu Ten Hag akan mengintegrasikan Van de Beek dengan skuadnya di sesi pra-musim nanti. Dan sebagai mantan pemain Ajax, ia akan diminta membantu para pemain MU memahami apa yang diinginkan sang manajer saat bermain. Jadi Ten Hag akan sangat mengandalkan Van de Beek di lini tengah Setan Merah pada musim depan. Kini seperti dilansir media berbasis di Katalan, Sport, Manchester United dikabarkan mendapat perkembangan positif dalam upaya mereka menggait De Jong. Manchester United diklaim semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan De Jong dengan biaya transfer mencapai 80 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1,2 triliun rupiah. De Jong kabarnya akan segera mengakhiri kebersamaannya dengan Barcelona dalam beberapa pekan ke depan, dan Manchester United tak akan mendapat halangan lagi untuk memboyongnya ke Old Trafford. Liverpool dikabarkan siap mengorbankan Takumi Minamino agar bisa mendatangkan Raphinha dari Leeds United. Kini The Reds kembali santer dikaitkan dengan Raphinha. Hal tersebut tampaknya tak lepas dari tak jelasnya masa depan lini serang mereka. Seperti yang diketahui, Sadio Mane dan Mohamed Salah masih belum teken kontrak baru. Salah sendiri diklaim siap bertahan musim depan tapi Mane sebaliknya.
Liverpool akhirnya dikaitkan dengan sejumlah pemain sayap, salah satunya adalah Raphinha. Ia tampil menawan sejak ia gabung Leeds, dan menjadi salah satu pemain penting mereka di lini serang. Bahkan Liverpool disebut serius menginginkan pemain Brasil tersebut. Keseriusan mereka dibuktikan dengan kesiapan mereka untuk mengorbankan Takumi Minamino. Mereka siap menjadikan Minamino sebagai bagian dari skema tukar tambah pemain untuk Raphinha pada Leeds United, dilansir oleh Mirror. Harga Raphinha sendiri disebut cukup mahal. Leeds disebut hanya bersedia melepasnya dengan harga sekitar 60 juta pounds. Jadi opsi tersebut sangat masuk akal bagi The Reds saat ini. Liverpool dikabarkan telah menolak tawaran perdana yang dilepas jawara Bundesliga Bayern Munchen untuk menggait Sadio Mane. Gosip terkait rencana kepindahan Mane memang sudah berhembus kencang sejak sebelum final Liga Champions. Bintang asal Senegal itu bahkan sempat diklaim sudah sepakat hengkang ke Bayern Munchen. Kini seperti dilansir The Times, Bayern Munchen rupanya sudah melayangkan tawaran pertama mereka kepada Liverpool untuk menggait Mane, namun The Reds menolak tawaran tersebut. Tawaran Bayern untuk memboyong Mane diklaim bernilai 21 juta pounds. Tak cuma itu, di Rotten juga menambahkan bonus 4 juta pounds tergantung pada prestasi yang diraih. Sebelumnya muncul klaim yang menyebut bahwa Liverpool mematok banderol kurang lebih 35 juta pounds terhadap Mane, dan wajar jika klub Merseyside itu kini menolak tawaran Bayern. Laporan terbaru menyebut tantangan utama Liverpool setelah menjalani musim kemarin adalah membuat langkah perkembangan untuk musim depan, dan Liverpool harus lebih baik jika ingin kembali bersaing meraih trofi. Menariknya, Jurgen Klopp tampak sudah tahu betul apa yang perlu dilakukan untuk membuat perkembangan tersebut. Kemarin dia membuat keputusan jitu dengan merekrut Luis Diaz di pertengahan musim. Klopp juga membuat kejutan dalam pertandingan terakhir Liverpool di pekan ke-38 Liga Inggris musim lalu. Saat itu dia memainkan duet dua gelandang muda, Harvey Elliott dan Curtis Jones. Itu adalah kesempatan keduanya berduet di lapangan sebagai starter. Liverpool menang 2-1 atas Southampton dan menutup musim dengan manis, meski gagal juara. Musim depan Elliott dan Jones bakal kedatangan rekan baru, yakni Fabio Carvalho. Diketahui bahwa The Reds sudah menuntaskan transfer Carvalho dari Fulham. Carvalho adalah tipe gelandang yang lebih ofensif, jadi sangat cocok untuk melengkapi Elliott dan Jones, dan menarik untuk melihat trio ini pada musim depan. Kiper utama timnas Spanyol masih jadi teka-teki sang pelatih Luis Enrique. Ada beberapa kandidat kiper top yang bisa bersaing merebut posisi utama di bawah mister gawang. Enrique telah mengembangkan tim Spanyol dengan sangat baik sejak dipercaya melatih timnas pada November tahun 2019 lalu. Dia membuat keputusan-keputusan berani dalam membentuk tim. Enrique juga tampak tidak takut mencoret pemain yang menurutnya tidak layak membela tim. Padahal fans jelas-jelas mendukung pemain tersebut. Contohnya, dia pernah mencoret David De Gea dalam beberapa momen. Saat ini posisi kiper utama Spanyol dipercayakan kepada Unai Simon. Memang masih ada waktu cukup panjang sampai Piala Dunia 2022. Jadi perubahan komposisi timnas Spanyol masih dalam pengawasan Enrique.